Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Agustina Dwi Sari, NPM A1E021030 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agree yang berarti melakukan. Manajemen menurut Terry pada tahun 1986 adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha dan sumber lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan secara semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Menurut Langfield, pada tahun 1971, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak. Yang ketiga yaitu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto pada tahun 1970 adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polis, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Pada tahun 2004, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen pendidikan terdiri dari 7M dan 1L. 1. Man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. 2. Material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat berdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga, mesin. Digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam, market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup. Keempat, ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan,
mesin dan model kerja berupa kas, piut, minute atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah pada tahun 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama, dan Chief Executive Officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Ya, dan yang ketiga, manajemen pelaksana atau operation management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas pada tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yaitu 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.